Taib 30 juz. 1. Umi Uzlifatil Jannah binti Bapak Ismadi, Rawa Tengah, Sumber Baru, Jember. Mafruhatul Fikriyah binti Bapak Ismadi, Rawa Tengah, Sumber Baru, Jember. Dumateng panjenenganipun Kyai Abdurrahman Haramein. Wah, semua itu kan ada afatnya. Orang pinter, afatnya takabur. Orang khusyuk, itu afatnya bodoh. Semuanya punya afat masing-masing. Itulah kenapa kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, ra'aitu al-ishtighal bil fiqhi wa sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Oh, ngaji itu penting, Pak. Ngaji itu penting supaya kita lengkap. Karena kalau ngaji kamu itu setengah-setengah, bahaya, Pak. Saya ingat kata kakak saya itu punya kakak namanya Kiai Haji Athaillah yang hari ini lagi umroh. Beliau itu pernah menulis satu kata-kata, tidak ada di dunia ini yang enak kalau setengah matang kecuali telur dan tahu. Dan tidak ada yang lebih berbahaya, pada akhirnya diteruskan oleh beberapa teman-teman senior, tidak ada yang lebih berbahaya daripada setengah santri. Karena setengah santri dia punya perasaan, dia memahami segalanya, dia memiliki kemampuan untuk memahami agama dengan baik, padahal yang ia pahami hanya setengah-setengah saja. Tidak boleh, Pak. Apakah kemudian cukup kita hanya belajar hadis, belajar fikih? Kata ulama-ulama, tidak. Ra'aitu al-ishtighal bil fiqhi wa sama'il hadis la yakadu fi salahil qalbi. Hanya belajar fikih saja kemudian banyak menghafalkan hadis, mengerti hadis, itu tidak mampu membuat kamu semua memiliki hati yang baik. Tidak cukup. Illa ayyum zaja birraqa'iq, kecuali kamu campur, kamu ramu dengan kitab-kitab raqa'iq, kitab-kitab yang mampu melunakkan hati kamu, kemudian wan nazar ila siyaris salaf as-salihin. Selain kamu harus ngaji kitab-kitab tasawuf, kamu juga harus melihat bagaimana perilaku ulama-ulama terdahulu, kiai-kiai dulu. Ini pendirinya siapa? Abah. Nah, Kiai Haji Zaifuddin Zuhri. Kamu harus tahu betul bagaimana sejarah beliau, bagaimana perjuangan beliau, kok bisa Pondok Baitul Hikmah ini kemudian seberkah ini. Kamu harus pelajari dengan baik. Fa innahum tanawalu maqsudan na'al, fa innahum tanawalu maqsudan nakal. Karena ulama-ulama terdahulu itu bukan masalah dia itu kalah lebih cerdas dari kita, bukan. Tapi memang beliau itu punya qurbah dengan Allah Subhanahu wa taala, punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membuat beliau ini memahami betul tujuan daripada ayat-ayat yang ada, hadis-hadis yang ada. Wa kharaju anil af'al wa kharaju an suwaril af'al al ma'mur biha ila dzauqi ma'aniha wal murad biha. Beliau-beliau para sesepuh itu tidak lagi melihat Quran, melihat hadis, melihat kitab-kitab itu tekstual. Tidak. Jadi beliau sudah pakai hati untuk kemudian mengamalkan itu semua, mempraktekkan itu semua. Dan beliau mujahadah, sholat, puasa, ngaji, berhikmah, berjuang, itu tidak lagi karena beliau membaca atau apa, tidak, karena sudah menjadi satu kenikmatan tersendiri untuk berjuang, untuk mengabdi. Nah, itu loh, itu yang perlu kita pahami betul. Kenapa kok ulama-ulama dulu itu selalu barokah, nggak kayak ulama sekarang. Itulah Hamdun Al-Qassar ketika ditanya ma balus salaf, kenapa orang-orang terdahulu itu dawuh-dawuhnya bisa lebih mengena di hati. Li'annahum takallamu li'izil Islam wa najatin nufus wa ridha rahman. Karena orang-orang terdahulu, Kiai Saifuddin Zuhri, apalagi kiai-kiai sebelumnya, beliau berbicara li'izil Islam, supaya Islam ini gagah, Islam ini hebat. Wa najatin nufus, dan beliau bicara supaya kita semuanya selamat. Yang bicara selamat, santri-santrinya selamat, yang mendengarkan selamat, para pecintanya selamat.
wa ridha rahman, dan terakhir yang beliau cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, zat maha kasih sayang. Berbeda dengan kita, walin anna nahnu natakallam li izin nufus. Kita ini sekarang ngomong supaya viral, baru ngomong, habis ngomong tanya panitia, panitia tadi pidato saya mana? Nanti tolong jangan lupa diupload lo ya. Apa-apaan. Nah, di antara itulah kenapa kemudian suatu ketika saya pernah minta kepada PWNU Jawa Timur untuk men-take down semua video saya. Take down saja Pak. Saya tidak perlu kamu viralkan, wong saya ini viral dari kecil. Terlambat kamu, saya bilang. Iya. Liizin nufus, orang hari ini ngomong supaya kemudian, saya beberapa waktu yang lalu dibully banyak orang gitu. Dibully banyak orang karena saya menganggap tidak produktif sama sekali caci maki kita terhadap beberapa kelompok, beberapa apa, apalagi hanya urusan darah. Saya dari dulu saya sudah merasa bahwa nggak penting darah itu, yang penting kualitas. Darah itu nggak penting, kamu mau darahnya siapa saja kalau nggak kualitas mau apa. Dan kita di sini diperintahkan untuk itiba'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apaan, santai saja, enggak apa-apa. Saya ini juga cucunya orang besar. Tapi apa gunanya saya sebagai cucunya orang besar kalau saya biasa-biasa saja? Enggak mungkin kemudian saya dipanggil ke Baitul Hikmah. Minimal dipanggil ke Baitul Hikmah. Ya enggak besar, penting lumayan lah, kira-kira begitulah. Iyalah. Bukan, enggak mungkin hanya sekedar menjadi cucunya Kiai Ahmad Jazuli Usman, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah, kemudian didatangkan ke sini untuk bicara di hadapan kalian semua. Enggak mungkin. Artinya darah itu enggak menolong sama sekali. Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu, hakadha qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus saya jawab, itu kan harus diyakini oleh beliau-beliau yang kebetulan memiliki darah yang kuat. Tapi kita sebagai orang yang darahnya amatir, loh iyalah harus sadar diri lah. Lah darah kita memang darah lemah kan, gampang gregesi, gampang masuk angin. Darahnya ini loh. Tapi memang, lah kata Rasulullah memang fa'inal irqad dasas. Saya tidak tertarik membahas itu semua. Kenapa kemudian akhirnya ternyata gara-gara omongan saya itu. Saya itu hanya pengen bagaimana semua kader NU, semua santri nggak usah membicarakan hal-hal yang sama sekali tidak produktif. Kita ini menghargai orang, berterima kasih pada orang, itu tidak melihat warna. Kalau kita sebut ulama, maka itu non-ras. Ulama itu yang penting memiliki sanad keilmuan yang jelas, memiliki keilmuan yang jelas, dan memiliki perilaku yang jelas. Mau anaknya kiai, mau anaknya habib, mau anaknya siapapun, yang penting kriteria itu masuk, tetap masuk. Walaupun dia bukan anaknya siapa-siapa, bahkan mungkin dia adalah anak seorang bajingan. Tapi kalau memang dia memiliki sanad yang jelas, keilmuan yang jelas, perilaku yang jelas, dia layak untuk kita sebut ulama. Karena Imam Syafi'i mengatakan, ra'aitul ilma sahibuhu karim walau waladadhu aba'un li'am. Kalau kamu memang berkualitas, walaupun bapak kamu adalah seorang bajingan, kamu tetap harus berada di atas. Li'am itu bajingan. Artinya ya, buat apa kita santri yuk? Kalau kita ngomongkan itu malah kelihatan nggak santri kita. Lu bener, tahu-tahu kita dibully banyak orang. Nah saya kan nggak ngerti, wong saya nggak punya media sosial. Istri saya yang kemudian cerita. Oh bukan, pertama kali bukan istri saya, tapi ada satu alumni dari Banyuwangi yang mengingatkan saya. Saya turun, ada acara kemanten kala itu, ada satu alumni jadi manten, kemudian saya datang, pas saya turun itu saya di BCI, Gus jenengan rame nih Gus di YouTube. Jawaban saya apa? Wong mainnya saya itu memang agak takabur ya, bukan agak ding, memang sangat. Saya jawabnya gini, lah kan biasa rame saya. Nah, artinya ya biasa saja. Lah apa urusannya? Wong banyak orang kenal. Enggak apa-apa, biasa saja. Enggak Gus, ini anu Gus. Jenengan ini lagi dihantam sana sini karena jenengan ngurusi nasab. Oh, saya bilang. Saya santai saja ya. Oh gitu. Ya terus kenapa? Ngasih uang enggak itu? Lah kalau enggak ngasih uang enggak usah geger lah. Artinya kita enggak usah terpukul lah. Kalau yang marah sama kita yang ngasih uang kita, ya perlu kita waspadai, bahaya itu. Ya kayak Bang Yosep lah, Bang Yosep nyuruh sini kan tanggung jawab dia nyiapin mulai semuanya, tiketnya ya siapin, hotelnya ya siapin lah, nggak masalah. Kalau dia sampai marah, bahaya itu. Lah kalau yang hanya netizen yang nggak jelas, ngerjekeni orang,
ndongakne ora. Dan yang lebih mengecewakan ketika akhirnya saya ditunjukkan videonya, orangnya nggak jelas juga. Dan yang lebih memalukan, untuk mengangkat semua itu, nama saya harus ditulis dalam judulnya. Kalau nama saya tidak ditulis di judul, nggak laku video itu. Nah itu loh, santri itu segitu itu, paham? Kamu, saya sama. Sekali kamu jadi santri, kamu akan sehebat itu, bahkan jauh lebih hebat daripada kita. Karena saya yakin, karena kamu merasa bukan siapa-siapa dan bukan putra siapa-siapa, pasti pengorbananmu jauh lebih besar daripada pengorbanan saya. Karena pengorbananmu lebih besar, pasti hasilmu insya Allah akan jauh lebih besar daripada saya. Sudahlah, mantap saja, jadilah santri. Kun santrian abadian sarmada min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Pun lah, maten nggih, ngapunten ingkang agung, ngapunten, pokoknya muga-muga silaturahim ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya tujuan apa-apa, yang penting semoga kita sambung semuanya. Estu, kalau ada omongan saya, kalau ada yang keliru, ada yang apa, yang benar saya pikir jarang, tapi yang keliru banyak, makanya saya minta maaf itu. Kalau mau benar, kamu ngaji, kamu cross check semua itu, kamu cek semua itu, apakah itu ada salahnya, ada benarnya. Kalau kamu santri, santai saja. Ya kayak kita ngaji apapun, kitab apapun, cuman lihat kitab takrib, kitab Fathul Mu'in, selalu ditutup. Kalau kamu menemukan kesalahan dalam kitab saya, benahi dengan pembenahan yang baik. Kalau ada yang benar, itu semua hanya fadlum minallah, fadlum minallah. Kalau ada yang benar, itu hanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, benahi dengan baik. Tetaplah jadi santri, karakter santri, jiwa santri, pikirannya santri, hidup, berjuang, mati, tetap menjadi santri. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Rabbi wa